Jagat media sosial mendadak tersentak hebat. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Polda Metro Jaya secara mengejutkan melakukan tindakan tegas, menyeret dan resmi menahan dua figur publik vokal, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Langkah senyap kepolisian ini langsung memicu ledakan protes. Kubu Roy Suryo CS meradang dan menuding aparat telah melakukan penangkapan paksa secara sepihak tanpa mengirimkan surat panggilan terlebih dahulu. Mereka menyebut prosedur ini cacat hukum, namun genderang perang sudah ditabuh. Alih-alih mundur, kubu Jokowi justru melempar respons menohok dan menyatakan siap hadir langsung di persidangan terbuka. Di tengah nasib yang kini di ujung tanduk dari balik jeruji besi, kubu tersangka justru mengklaim telah menyiapkan langkah hukum mematikan untuk menyerang balik. Lantas, benarkah ada celah pra-peradilan yang sengaja dibuka oleh Polda Metro Jaya? Dan kejutan hukum apa yang sedang disiapkan dari dalam sel tahanan? Ini dia, 5 fakta panas di balik penahanan paksa Roy Suryo dan Dr. Tifa yang bikin geger publik. Langkah hukum tegas akhirnya diambil oleh jajaran di Treskrimum Polda Metro Jaya. Bukan sekadar rumor, kabar penahanan dua figur yang kerap memicu kontroversi ini kini resmi menjadi kenyataan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi, Dr. Iman Imanuddin, mengonfirmasi secara langsung bahwa pihak kepolisian telah resmi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo serta Dr. Tifa. Konfirmasi resmi dari perwira melati 3 ini langsung memutus spekulasi liar di tengah publik. Langkah agresif aparat penegak hukum ini menjadi sorotan utama nasional, sekaligus menjadi awal dari babak baru perseteruan hukum yang dipastikan akan berlangsung panas dan penuh kejutan. Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja, Pak Roy? Penangkapan ini termasuk, teman. Gimana kondisinya Dokter Tifa? Dokter Tifa sehat. Dokter Tifa sehat walafiat, dokter. Hasil pemeriksaannya bagaimana, dokter? Pada hari ini kami dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Tak tinggal diam, tindakan tegas kepolisian langsung memantik reaksi keras dari kubu tersangka. Perlawanan sengit langsung diledakkan oleh tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pakar hukum tata negara sekaligus bagian dari barisan pembela, Refli Harun, melayangkan protes yang sangat keras. Pihaknya menuding bahwa penangkapan ini telah melanggar prosedur hukum yang berlaku. Bukan tanpa alasan, kubu Roy CS membongkar bahwa aparat sama sekali tidak melayangkan surat pemberitahuan atau surat panggilan terlebih dahulu, melainkan langsung melakukan tindakan jemput paksa. Bagi tim hukum, aksi senyap PMJ ini dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang mencederai hak-hak klien mereka di mata hukum. Sekali lagi, kalau misalnya ini terkait dengan katakan kasus korupsi dan lain sebagainya, masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita, apakah yang dilakukan Mas Roy dan
Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah. Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonatua Silalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu. Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana? Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari, karena kami ada acara di Bandung. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek, dia mengatakan tidak sempat apa-apa, untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan. Mendapat serangan balik dan tudingan miring terkait prosedur penangkapan, pihak KPU Jokowi justru menunjukkan ketenangan yang mematikan. Alih-alih menghindar, mereka justru menantang balik. Secara mengejutkan, kubu Jokowi menegaskan posisi mereka yang tidak akan mundur selangkah pun. Dengan penuh percaya diri, mereka menyatakan siap hadir langsung di persidangan untuk menghadapi Roy Suryo dan Dr. Tifa secara terbuka. Pernyataan siap tempur di meja hijau ini menjadi sinyal kuat bahwa kubu Jokowi siap mematahkan seluruh argumen tersangka. Genderang perang di ruang sidang kini resmi ditabuh dan publik akan segera menyaksikan pembuktian terbuka siapakah yang paling kuat di mata hukum. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nah, akan hadir langsung di persidangan. Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Saya perlu tegaskan, kalau dari pihak Pak Jokowi selaku korban, intinya tidak ada kepentingan apapun untuk dilakukannya penangkapan, penahanan atau apapun itu. Ya. Yang ditujukan oleh Pak Jokowi adalah agar perkara ini segera disidangkan, sehingga dari persidangan ini nanti dapat disimpulkan keaslian ijazah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dapat dipulihkan nama baiknya yang selama ini telah tercoreng akibat tindak pidana fitnah yang dilakukan oleh para tersangka secara berulang, bahkan dalam rentang waktu yang sekian lama. Bahkan sebagian masyarakat juga mulai terpengaruh. Ini yang perlu kita luruskan. Terlebih lagi fitnah ini korbannya bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi. Terlebih ini juga berkaitan dengan sosok mantan kepala negara yang juga tentunya citranya perlu kita jaga bersama. Meski kini nasibnya berada di ujung tanduk dan terkurung di balik dinginnya sel tahanan, kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Mereka belum kalah. Di balik jeruji besi, tim hukum Roy Suryo CS dikabarkan tidak tinggal diam. Mereka justru sedang bergerak senyap, meracik sebuah strategi hukum rahasia yang diklaim akan menjadi kejutan mematikan di persidangan nanti. Perang argumen tingkat tinggi kini sedang disiapkan dan kubu tersangka bertekad membuat lawan mereka tak berkutik. Selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik,
kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini. Berkepentingan terhadap stabilitas nasional, agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan, karena akan terjadi protes sana protes sini, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak, ya macam-macam, dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi. Cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya, justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang ingin saya katakan. Merespons tudingan miring dan protes keras terkait prosedur penjemputan paksa, pihak Polda Metro Jaya akhirnya angkat bicara dengan nada tenang namun menantang. Menegaskan bahwa seluruh proses hukum berjalan transparan dan profesional, pihak kepolisian mengingatkan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa masih memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Polda Metro Jaya secara terbuka mempersilahkan kubu tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan tersebut melalui jalur pra-peradilan atau prapit. Ini menjadi bola panas bagi tim hukum Roy Suryo. Akankah mereka berani mengambil peluang emas ini untuk membatalkan status penahanan, ataukah tudingan melanggar prosedur kemarin hanya sekadar gertakan belaka? Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses pendidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga, maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.